Halo Sobat Gamer, ketemu lagi dengan saya Martin. Kali ini saya akan berbagi info mengenai Nintendo Switch OLED CFW ya. Jadi jika kalian baru pertama kali memiliki mesin ini, apa saja yang didapat dalam paket pembelian ini dan bagaimana cara menggunakannya, kalian bisa simak video ini hingga tuntas. Oke, kita mulai ya. Ini Nintendo Switch OLED CFW yang warnanya neon ya. Neon itu warna joyconnya. Neon itu warna kirinya biru, kanannya oranye. Jadi ada yang warnanya juga putih, ada juga yang edisi limited seperti Pokemon, Zelda, itu dia akan beda di warna joycon sama di dockingnya. Kadangkala di bagian belakang mesin tabletnya ini juga ada mungkin semacam seperti stiker lah ya yang membedakan itu, tapi untuk performa mesin semuanya sama. Oke, langsung kita cek ya. Oke ya, ini terusnya. Nah, yang kalian dapatkan pastinya pertama kali adalah ada tablet dan ada juga ini ya, Joy-Con. Oke, saya teskan dulu. Oke. Untuk menyalakan Nintendo Switch ini cukup kalian tekan tombol power ini satu kali aja ya, tekan. Ya, dia masuk menunya TKT. Kenapa bisa masuk ke menu ini? Karena di dalam Nintendo Switch ini sudah ditambahkan chip. Ya, chipnya itu ditanam di bagian belakang sebelah sini ya, di sini. Chipnya ada di sana. Oke, dari menu ini kalian pilih kiri launch. Nah, ini ada tiga pilihan, mungkin ada 5 atau ada mungkin 4 ya. Kalian bisa memilih yang paling kanan. Ini pilihan tergantung dari seller kalian ini membuatnya menggunakan EMU atau menggunakan sistem LAN. Nah, antara pilihan itu. Jadi untuk main game kopi semuanya biasanya dibuatkan di EMU. Untuk kalian mau masuk ke mode original, mau main online, mau pakai kaset original, masuknya di kiri di stock original. Tapi untuk main di stock original ini, untuk main ori online apakah 100% aman? Saya katakan sih tidak. Memang sekarang bisa, cuman tetap masih ada resiko bisa kena ban. Nah, resiko kalau kena ban itu apa? Kalian hanya tidak bisa main ori atau online selamanya, tapi untuk menu jailbreaknya tidak akan ada perubahan, semuanya tetap aman, tetap bisa dipakai. Oke, kita masuk ke menu jailbreaknya ya. Nah, ini biasanya sudah di custom sama seller-seller ya. Masuknya ke atmosfer. Nah, ini logonya atmosfer. Kalau di mode emunan ini kekurangannya adalah biasanya dia loadingnya itu lebih lambat jika dibandingkan menggunakan mode sistem LAN ya. Cuman ya kelebihannya kalau mode emunan ini kita masih bisa dual boot, jadi masuk ke booting original bisa, booting ke custom juga bisa. Ini masuk di menu customnya ya, ini menu custom. Nah, oke, kalau mau pasang Joy-Con pastikan Joy-Con terpasang sampai bunyi klik. Nah, ini dia bunyi klik juga sama. Nah, bunyi klik ini kalian sudah bisa langsung main ya. Misalnya kalian mau main Mario Kart, tinggal dibuka aja. Nah, di menu custom ini kalian tidak boleh online sama sekali ya. Kalau kalian online di menu ini otomatis mesin kalian langsung kena ban. Kalau kalian berencana untuk main ori harus masuk ke menu yang stock tadi, baru menggunakan kaset original. Nah, ini kalau mau keluar tinggal tekan home, close aplikasi. Kalian bisa mau ganti game udah bisa ini ya. Oke. Nah, ini game-gamenya. Kalau misalnya mau nyambung ke TV, nah caranya begini ya. Nah, di paket pembelian kalian pasti sudah juga mendapatkan docking TV-nya ya. Jadi ada docking TV, ini docking TV, ini kabel HDMI. Nah, ini ada charger.
ini ada strap. Strap ini kalau mau main multiplayer supaya tombolnya bisa lebih enak megangnya. Dan ini ada hand grip ya. Hand grip ini supaya megangnya bisa kayak megang stick PS, dia lebih enak. Oke, saya cobakan sambung ke TV dulu ya, sambung ke TV. Oke, ini dockingnya seperti ini ya. Ini dockingnya. Caranya tinggal kalian buka sisi sebelah belakang. Nah, ini ada tulisannya adaptor, ini juga ada HDMI. Jadi nanti chargernya dipasang di sini, terus nyambung ke listrik, terus HDMI satu ke sini, satu ke TV ya. Jadi semuanya sudah lengkap dalam paket pembelian. Oke, saya cobakan dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kabel HDMI dipasang sini, satunya nyambung ke TV, yang ini adaptornya ya, adaptornya di sini. Oke. Nah, ini kalau kalian mau masukin ke docking, nah ini kalian lepas dulu joyconnya. Cara lepasnya ini dipencet dulu, sambil dipencet ditarik ya. Nggak boleh langsung ditarik. Ini dipencet baru ditarik. Ini ya. Nah, kemudian ini layar menghadap ke depan, ini ada tulisan Nintendo juga depan, ini langsung kita masukkan. Nah, ketika dimasukkan layarnya langsung mati. Nah, ini nanti ada lampu indikator kecil warna hijau, ini kalau sudah menyala berarti gambarnya sudah berpindah ke TV ya. Ini ya, gambarnya sudah masuk ke dalam TV. Nah, ini sudah bisa langsung dimainkan di mode TV. Kemudian kalau mau lepas tinggal diambil aja. Nah, ini langsung nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kalau kalian ingin main Nintendo Switch-nya, ini modelnya kayak stick PS ya. Ini udah dilengkapi dengan hand strap, bukan hand strap, ini gede hand grip. Nah, ini kalau masang tinggal dipasang sampai bunyi klik. Nah, ini juga sampai bunyi klik ya. Nah, ini dia, kita megangnya seperti stick PS. Di sini ada lampu ya, ada lampu. Ini bukan lampu indikator baterai, tapi ini lampu menunjukkan player 1. Jadi kalau kalian punya lagi sepasang, otomatis dia akan nyala lampunya 2, itu artinya player 2. Dan seterusnya, bisa player 3, player 4, karena Nintendo Switch ini bisa main sampai 4 orang. Oke, kalau mau lepas tetap harus dipencet baru ditarik ya. Ini juga pencet baru ditarik. Kemudian kalau mau main multiplayer, nah ini kan dapat hand strap ya. Hand strap ini kalau kita mau main berdua misalnya Mario Kart, nah nanti megangnya nyamping gini ya. Nah, ini kan ada tombol di sini, makanya kan kurang tinggi, makanya dilengkapi dengan hand strap. Hand strap ini juga bisa untuk game-game olahraga, kita bisa masukin tangan kita ke sini ya. Nah, gini, ini nanti ada kuncinya. Ini kalau masang perhatikan ya, ini ada lambangnya minus, harus ketemu dengan minus ya. Kalau ini plus, baru pasangannya sama joycon yang sebelah kanan ini ya, plus sama plus. Bagaimana kalau misalnya kebalik gini ya, ini misalnya minus masuk ke plus, ini dia akan nyangkut. Nah, kalau nyangkut, kita kalau mau lepas nggak bisa ditarik ke atas, tapi harus didorong ke bawah. Sebaiknya kalian perhatikan supaya lebih aman ya. Ini maksudnya ini minus sama minus sampai bunyi klik. Nah, ini kalau mau dikunci, ini ada kuncinya, tinggal ditekan dorong aja, klik 1 kali. Nah, kalian udah bisa main ini. Kalau mau cabut, ini bisa dibuka, tarik sedikit, nah begini, kemudian tekan, ini tombol seperti biasa, baru dorong. Nah, ya lepas. Oke, ini cara menggunakan hand strapnya ya. Oke, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika menggunakan Nintendo Switch OLED CFW? Yang pertama yaitu kalian nggak boleh overcharge Nintendo Switch ini ya. Jadi maksudnya overcharge itu nggak dipakai main, tapi dicas sampai semalaman ya. Overcharge itu nggak boleh. Kenapa? Karena mesin ini sudah ditambahkan chip ya. Dikhawatirkan kalau chipnya itu dicas terus, dia akan panas, nanti akan trouble. Nah, kalau trouble mesinnya biasanya nggak mau nyala. Itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, nggak boleh dikonekin internet atau wifi ya, karena kalau kalian update sendiri via internet atau wifi, itu yang ditakutkan nanti ketika habis diupdate, software yang ada di dalam mesin ini
customnya itu tidak sekompatibel, otomatis tidak bisa masuk ke dalam menu. Nah, di samping itu juga bisa kena banned jika salah masuk online di mode custom ini. Paling amannya adalah kalian setting offline, sama jangan overcharge. Itu aja kuncinya yang perlu diperhatikan. Terus ini indikator baterai, kalau mau diganti yang persen juga bisa. Masuk aja ke sistem ya, ke sistem, ada ini konsol baterai. Oke, dinyalakan. Nah, ini dia udah keluar indikatornya. Terus mengenai serial number, bagi teman-teman yang ingin lihat serial number mesin ini, itu lihatnya di mana? Kalian bisa ngeceknya itu adanya di sini. Nah, ini ada serial numbernya, ini warnanya putih. Nah, ini nggak kelihatan, ini saya sebutin angkanya, belakangnya 44455 ya, angkanya itu ya. Oke. Nah, ini cara ngeceknya. Kalau di mode custom ini tidak bisa. Kalau di mode custom ini sistem, masuk ke serial information. Nah, ini karena dia sudah custom, nomor serinya pasti begini 0000 ini ya. Ini nggak sesuai. Kalau mau lihat pastinya kalian harus masuk ke mode original. Caranya harus dimatikan dulu, tahan power ya, power option di turn off dulu. Oke. Nah, setelah dimatikan, tekan lagi power satu kali. Nah, ini nyalanya kadang dia nggak bisa konstan ya. Kenapa nggak bisa konstan? Karena ini menggunakan chip. Setiap kali habis di turn off, untuk nyala itu dia harus mancing dulu chipnya, coating. Jadi kalau kalian lihat nanti posisi mati dinyalakan, kalian bisa lihat di sini nanti ada lampu kecil kedip-kedip gitu ya di sini. Nah, kalau lampunya sudah nggak berkedip, itu dia bisa nyala masuk ke menu ini. Ini caranya masuk di launch stop. Nah, lihat sini. Ini masuk ke mode original. Nah, dianya masuknya di Nintendo. Kalau custom dia lambangnya segitiga atmosfer. Ini kan masuknya ke mode Nintendo. Oke. Ya. Nah, ini game-gamenya udah nggak ada semua kan? Karena ini masuk ke mode original. Ini masuk ke sistem serial information. Nah, ini udah keluar nomor serinya ya. Nah, ini angkanya tadi 44455 tadi saya sebutkan ya. Nah, ini Joy-Con-nya pun juga bisa kita lihat nomor serinya ya. Nomor seri Joy-Con ini kalau kita mau cocokin, nah waktu kita pasang, nah ini 8804. Nah, kalau Joy-Con ini kita nyocokinnya di plastiknya ya, di plastik Joy-Con-nya. Nah, ini ya dia angkanya. Ini mungkin nggak kelihatan tapi saya bacakan, ini sama 8804, ini di plastik Joy-Con-nya. Nah, ini. Tapi kadangkala waktu kita beli memang nggak selalu bisa dapat plastik dengan nomor seri yang sama ini ya. Kenapa begitu? Karena kadangkala supplier ini waktu nyegel itu dia nyegelnya sama-sama bersamaan, jadi dikeluarin semua baru langsung dimasukin acak. Jadi kadang nomor serialnya bisa nggak sama. Jadi kalau kalian dapat yang nomor serinya sama ya itu lebih bagus, intinya itu gitu. Jadi cocok match semuanya, ini nomor serinya kanan dan kiri ini sama semua ya, itu aja. Oke, jadi kalau mau online, kalau mau aman, kalian harus masuk ke mode original ini ya. Mode original itu tandanya kalau kalian masuk di sistem, nah ini di sistem update, ini tidak ada di belakangnya, tidak ada tulisan atmosfer atau apa-apanya, dia tidak ada. Jadi benar-benar kosong. Nah, ini mode paling aman untuk online. Tapi apakah aman selamanya? Ya kita nggak tahu ya. Cuman memang bisa online seperti originalnya. Jadi bisa masuk ke e-shop. Ya. Oke, jadi itu saja cara-cara pakai Nintendo Switch OLED CFW ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.